Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammad. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para pimpinan kita di Dewan Dakwah Islamiyah, Ustaz Dr. Adyan Husaini, Ustaz seluruh jajaran pimpinan DDII Pusat yang saya hormati, Ustaz Zainal Mutaqin, Ketua DDII di Jakarta yang saya hormati, Ustaz seluruh jajarannya, sahabat-sahabat semuanya, para jamaah muslimin muslimat di Masjid Dewan Dakwah maupun juga di webinar yang semuanya saya hormati. Tadi kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari beliau guru kita Kiai Haji Dr. Adyan Husaini. Saya melanjutkan saja beberapa yang telah beliau sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan pastilah benar. Apalagi dengan niat kita itu adalah niat membantu saudara-saudara kita seiman, seislam, yang didolimi, yang dijajah, yang disusahkan kemanusiaannya. Itu pastilah menjadi bagian daripada nilai ibadah yang nilainya sangat tinggi. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk unsur akhaka zaliman aw madluman, yang ditanya oleh para sahabat, kalau unsur madlum itu sudah pasti. Jadi unsur zalim bagaimana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami membantu saudara kami yang zalim? Kata beliau, kufu ang dzulmi tansuruhu. Hentikan kezalimannya, dengan cara itu Anda membantu dia. Karenanya membantu yang madlum, yang didolimi itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Itu adalah sebuah keharusan, sudah kewajiban. Dan itulah yang menjadi komitmen kita. Jamaah Dewan Dakwah, tadi barusan saya dari Al-Azhar, umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia. Sejak sebelum Indonesia berdiri, ternyata umat Islam di Indonesia sudah begitu luar biasa berpihak kepada kepentingan bangsa Palestina untuk kemudian menghadirkan kebersamaan dengan mereka. Dan ternyata itu disambut dengan sangat luar biasa. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1944 bahkan, ada dua tokoh yang sangat luar biasa bergerak untuk membantu Indonesia merdeka. Di situ ada seorang tokoh, seorang mufti, tapi sekaligus juga seorang tokoh dari habaib. Beliau sekaligus adalah seorang tokoh yang sangat didengar suaranya di dunia Islam, di dunia Arab. Mufti Palestina, mufti Imam di Masjid Al-Aqsa, As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Beliau seorang habib, karena dari sebutan As-Sayyid saja, beliau pastilah seorang habib. Kemudian ada juga seorang yang sangat dikenal dengan kedermawanannya, karena kaya raya, tapi sekaligus tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan masalah dunia Islam. Muhammad Ali Tahir, tahun 1944, sebelum Indonesia merdeka. Ternyata mereka sudah mengurusi, membantu Indonesia, melakukan lobby, mengkomunikasikan, agar Indonesia dibantu kemerdekaannya. Dan nyatanya begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan, dan kemudian dari Indonesia dikirimlah delegasi, di situ ada Bapak Muhammad Hatta, ada Bung Hatta, ada Haji Agus Salim. Mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik. Negara-negara Arab adalah negara-negara yang pertama kali memberikan dukungan bagi Indonesia merdeka. Ada Palestina, ada Mesir, ada Saudi Arabia, dan Yaman, dan Libanon, dan negara-negara yang lain. Mereka memberikan dukungan untuk Indonesia merdeka. Bukan Belanda, bukan China, bukan Amerika Serikat, bukan Inggris, ya, bukan Australia, bukan yang memberikan dukungan pada Indonesia merdeka. Pertama kalinya justru adalah negara-negara Arab, yang diantaranya adalah karena lobby yang luar biasa yang dilakukan oleh Sayyid Al-Amin Husaini, dan juga bersama dengan Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir bahkan mengeluarkan semua tabungannya di bank untuk kemudian diserahkan kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk Indonesia merdeka. Demikianlah hubungan yang sangat lama, yang sangat mendalam antara Indonesia dengan Palestina. Karenanya menjadi sangat aneh bila belakangan ada yang mengatakan bahwa Palestina dan Israel adalah bukan urusan kita, bukan urusan Indonesia.
Saya mempertanyakan siapa yang dimaksud dengan kita. Kalau kita itu adalah Undang-Undang Dasar, kalau kita itu adalah Pancasila, maka jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar terhubung dengan masalah Palestina. Kalau kita adalah Presiden Republik Indonesia, baik itu Bung Karno sampai kemudian Pak Joko Widodo sekalipun, kalau kita itu adalah DPR dari dulu sampai sekarang, kalau kita itu adalah Menteri Luar Negeri dari dulu sampai sekarang, kalau kita itu adalah perwakilan di PBB dari dulu sampai sekarang, maka Indonesia dari dulu sampai sekarang selalu mengurusi Palestina, membantu Palestina, melawan penjajahan Israel. Sehingga dengan demikian maka apa yang kita lakukan sekarang sesungguhnya adalah melanjutkan wawasan kebangsaan yang baik dan benar, kebersamaan umat Islam Indonesia, bersama dengan DPR-nya, bersama dengan ormas-ormasnya, dengan partai-partainya, bersama dengan pemerintahnya, bersatu padu melanjutkan apa yang menjadi wawasan kebangsaan yang sudah diwariskan sejak Bung Karno. Kemudian pastilah juga di sana ada Dr. Muhammad Natsir yang terus mengokohkan sikap kenegarawanan kita, kebangsaan kita, membantu Palestina melawan penjajah Israel. Ini adalah sebuah tradisi yang sudah berlanjut. Dan hendaknya bila ada yang kemudian mencoba untuk melakukan penyimpangan sejarah, untuk kemudian mengalihkan menjadi isu seolah-olah ini adalah isu yang terkait dengan Hamas atau isu khilafah, atau bahkan itu bukan urusan Indonesia, semuanya adalah bagian dari upaya Zionis, upaya kelompok pendukung Israel agar kita tidak fokus untuk memberikan bantuan kepada kemerdekaan Palestina. Kejahatan Israel terhadap Palestina sudah berlaku jauh-jauh hari sebelum para pendiri Hamas lahir ke dunia. Sebelum lahirnya Hamas, mereka Israel sudah melakukan kejahatan terhadap Palestina. Padahal Palestina adalah negara atau kawasan yang dulu begitu luar biasa, ramahnya begitu luar biasa, memberikan kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk masuk ke Palestina, menjadi pekerja, seperti Shimon Peres misalnya, yang nanti menjadi presiden di Israel tahun 2007 hingga tahun 2014. Dia dulu masuk ke Palestina sebagai tenaga kerja asing. Dalam bidang apa? Cleaning service. Tahun 1935 dia masuk ke Palestina, membawa visa untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing dalam bidang cleaning service. Dan diterima, diberi tempat untuk bekerja. Tapi kemudian ternyata dia melakukan kejahatan makarnya bersama dengan teroris-teroris Israel yang lain, teroris-teroris Yahudi yang lain. Tahun 1948 mereka berhasil melakukan penjarahan, pengusiran, dan bahkan mendeklarasikan berdiri negara mereka di atas tanah penjajahan tanahnya bangsa Palestina. Tentu juga mereka kemudian merongrong untuk akan menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai Yerusalem, menguasai Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan dukungan yang seolah-olah tidak ada habisnya dan seolah-olah tidak mungkin untuk kemudian bisa dikalahkan. Israel selalu saja melanggar konvensi-konvensi internasional terkait dengan masalah resettlement, pembangunan kawasan pendudukan, terkait dengan masalah Yerusalem Timur, yang adalah merupakan bagian daripada tanah yang dikuasakan kepada dunia internasional setelah status quo, jadi bagian dari warisan dunia bersama dengan Masjid Al-Aqsa. Tidak diperbolehkan untuk dilakukan kejahatan dan atau perubahan demografis di sana, tapi Israel tetap saja melakukan pelanggaran itu dan tidak bisa dilakukan penghukuman ketika Amerika Serikat selalu melakukan veto. Dan dalam krisis yang terakhir 3 kali bahkan Amerika Serikat melakukan vetonya. Ini bagian-bagian daripada bukti tentang kelanjutan kejahatan yang terus dilakukan Israel. Tetapi kejahatan-kejahatan ini ketika dia semakin sampai pada puncaknya, puncak kedolimannya, puncak kegelapannya, maka ibarat malam, ketika dia sampai kepada gelap-gelapnya, maka itu adalah tanda kegelapan itu akan segera berakhir. Untuk hadirnya sebuah fajar yang baru, kondisi yang baru, kemenangan bagi pihak yang tadinya dizalimi. Dan inilah yang sekarang terjadi. Kejahatan mereka yang dimulai dengan penjarahan di atau Sheikh Al-Jarrah di Palestina, di Yerusalem Timur, kemudian kejahatan mereka terhadap Masjid Al-Aqsa, terhadap umat Islam yang sedang sholat dan sedang iktikaf, berlanjut dengan kejahatan mereka terhadap warga di Gaza, kejahatan yang tidak mendapatkan penghentian dari Amerika Serikat karena selalu memveto dan bahkan menyetujui penjualan senjata membantu Israel senilai 735 juta US dollar, jumlah yang sangat-sangat besar. Dan itu kemudian menjadi seolah-olah Israel pasti tidak bisa dikalahkan, seolah-olah Israel pasti kemudian bisa melakukan apapun, tapi ternyata Allah menentukan yang lain. Perjuangan daripada bangsa Palestina atas doa dan dukungan dari warga dunia
Karena sekarang ini terjadi sebuah kondisi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ternyata penolakan itu begitu masif di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun, di kota-kota besar, warga di sana keluar untuk menuntut agar Amerika tidak lagi atau tidak selalu membantu dan mendukung Israel. Agar bahkan di Michigan, di kawasan yang tadinya menjadi penentu kemenangan dari Joe Biden, demo sangat besar yang baru terjadi pada kali ini, menolak kebijakan Joe Biden untuk mendukung Israel. Bahkan di Partai Demokrat, partainya Biden sendiri, di Amerika Serikat, mereka juga menolak apa yang dijadikan kebijakan oleh Joe Biden untuk membantu Israel dengan persenjataan yang tadi itu. Penolakan yang luar biasa, dan bahkan dari kalangan Yahudi sekalipun, ya di kalangan Yahudi Ortodoks di Amerika Serikat dengan para rabinya, mereka pun juga melakukan penolakan, dan mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh negara Israel adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan janji Tuhan mereka, sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Talmud mereka, sesuatu yang mereka tolak, dan karenanya mereka justru membantu bangsa Palestina. Mereka pun ikut membakar bendera Palestina, bendera Israel. Seorang yang sangat dikenal di dunia internasional dalam konteks saya, Albert Einstein, seorang keturunan Yahudi. Ternyata beliau sejak dari tahun 48 sudah menyatakan sikapnya menolak berdirinya negara Israel. Karena itu adalah negara yang akan menghadirkan terorisme, akan menghadirkan kejahatan-kejahatan yang menurut beliau bahkan lebih jahat daripada kejahatan Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Dulu dengan Holocaustnya, orang-orang Nazi membantai orang-orang Yahudi, 6 juta warga Yahudi dibantai oleh mereka. Tetapi, dan itulah yang ditolak oleh Albert Einstein. Beliau menolak berdirinya negara Israel karena akan menjadi negara yang lebih jahat daripada Nazi, dan itu terbukti. Kalau Nazi hanya menghabisi saja, dan itu tentu tidak kita setujui, dan itu bagian daripada kejahatan. Tetapi Israel ini bukan hanya membantai, Israel bahkan mengusir, merampas tanah, dan bahkan akan menghancurkan masjid-masjid, termasuk akan menggusur Masjid Al-Aqsa. Mereka lebih jahat daripada Nazi. Dan itu disampaikan secara langsung oleh Albert Einstein. Kejahatan ini sekarang ini semakin terbuka. Karena warga dunia semakin paham tentang apa sesungguhnya negara Yahudi ini, negara Israel ini. Selalu mengatakan bahwa mereka adalah negara yang diserang dan karenanya mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Dunia tertawa. Bagaimana akan Anda mempergunakan logika mempertahankan diri? Anda yang justru menghancurkan orang-orang lain. Anda yang merampas tanah mereka, Anda merampok tanah mereka, Anda membunuh keluarga mereka, Anda menghancurkan masa depan mereka. Bagaimana Anda mempertahankan diri? Anda negara dengan kekuatan senjata yang sangat dahsyat, sementara di sana hanya mempunyai dalam tanda kutip batu dan atau lontaran roket, di mana Anda mempertahankan diri. Andalah penjajah. Jadi dunia semakin paham tentang kondisi ini, dan karenanya ketika kemudian itu semuanya menjadi sebuah dukungan internasional, doa umat Islam, doa bangsa-bangsa tertindas, memberikan doa yang luar biasa kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan saudara-saudara kita di Palestina menghadirkan keistiqomahannya yang luar biasa. Mereka menghadirkan pembuktian bahwa kalau bangsa itu tetap mempunyai idealisme, mempunyai ideologi, dan ideologi itu berangkat dari ideologi Al-Quran, Al-Hadis, dan kemudian menghadirkan sikap juang yang sangat luar biasa, maka mereka bisa tetap eksis. Dulu mereka hanya dengan batu, sekarang mereka bahkan bisa dengan pelontar granat, dan bahkan sekarang bisa dengan roket. Dan sekarang roket dari Gaza bukan hanya sampai pada jarak 5 km, 10 km, bahkan bisa sampai ke tengah ibu kota Tel Aviv, bahkan bisa sampai ke airport Ben Gurion, bahkan bisa menghancurkan gedung-gedung tinggi yang ada di Tel Aviv. Itulah yang membuat orang-orang di Israel menjadi sangat ketakutan. Itulah yang membuat parlemen di Knesset kemudian menyetujui agar Israel meminta diberlakukannya gencatan senjata. Dan terjadilah gencatan senjata itu. Tadi malam mulai jam 2 pagi gencatan senjata diberlakukan. Dan ini menghadirkan suatu keyakinan, suatu fakta bagaimana bangsa Palestina memenangkan pertempuran ini, bagaimana bangsa Palestina menggagalkan kejahatan Israel ini, bagaimana bangsa Palestina kemudian keluar dari rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri yang tertunda. Mereka seperti takbir keliling, mereka kemudian meneriakkan takbir Allahu Akbar dan sujud, dan kemudian memenuhi Masjid Al-Aqsa dengan sholat subuh pada pagi hari ini. Dan lihatlah bagaimana tentara-tentara Israel yang tadinya begitu sangat sombong, begitu amat sangat jahatnya. Kita lihat dalam foto mereka, dalam video, bagaimana mereka kehilangan wibawanya, kehilangan jati dirinya.
Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mereka melihat berbondong-bondongnya umat Islam bersolat subuh di Masjid Al-Aqsa, sujud syukur atas kemenangan yang Allah karuniakan kepada bangsa Palestina. Itulah berkah daripada keistiqomahan, berkah daripada kemampuan mereka untuk terus membersamai masalah ini secara benar. Mereka, kalau kita bahasakan bahwa mereka tidak bersatu, maka sesungguhnya bangsa Palestina sekarang sudah bersatu. Penting untuk kemudian karenanya kita yang kemudian melanjutkan bersatu itu dan mendoakan. Kemudian gencatan senjata sudah diberlakukan dan itu diterima oleh kedua belah pihak. Ketika bangsa Palestina kemudian syarat-syarat bisa diterima oleh Israel dan baru kali ini Israel menerima syarat-syarat dari pihak Palestina. Ini adalah bagian daripada yang penting untuk kita ingatkan agar ini adalah karunia Allah yang penting untuk disikapi dengan cara yang syukur supaya kemudian la in syakartum la azidannakum, supaya kemudian bisa berlipat ganda menjadi kemenangan yang berkelanjutan, menjadi persatuan yang berkelanjutan, supaya menjadi keselamatan bagi Al-Aqsa, bagi Palestina yang berkelanjutan. Tidak hanya menjadi tipu muslihat Yahudi, hanya damai karena mereka merasa kalah untuk mempersiapkan diri untuk kemudian melakukan penyerangan kembali. Dengan syukur yang sungguh-sungguh dan menjadi doa yang sungguh-sungguh, insya Allah kemenangan ini akan menjadi karunia Allah yang akan menjadi pelipat gandaan yang berikutnya. Dan nomor dua menurut saya juga sangat dipentingkan ketika sudah terjadi kesepakatan damai ini atau gencatan senjata ini, kita penting untuk mengingatkan masyarakat dunia agar betul-betul mengawal. Jangan sampai ini kemudian hanya menjadi tipu muslihatnya Israel saja. Agar kemudian masyarakat dunia, PBB, OKI, Liga Arab, Uni Eropa, agar betul-betul mengawal supaya kesepakatan yang sudah disetujui itu agar betul-betul dilaksanakan. Israel tidak lagi menyerang Palestina, Israel tidak lagi menyerang Gaza, Israel tidak lagi melakukan pengusiran terhadap warga Sheikh Al-Jarrah, Israel tidak lagi mengusik Masjid Al-Aqsa, agar kemudian betul-betul itu bisa dilaksanakan menuju kepada solusi yang disepakati, yaitu hadirnya negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Yang ketiga, penting juga kita ingatkan kepada pemerintah Indonesia. Kita sampaikan terima kasih bahwa Bu Menlu sudah begitu luar biasa berjuang. Kita sampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, dari ormas-ormas Islamnya, NU, Muhammadiyah, DDII, semuanya, MUI, dan lain sebagainya. Termasuk juga kepada partai-partai yang sudah berjuang untuk membela bangsa Palestina, baik secara di parlemen maupun juga di jalanan maupun bahkan mengirim langsung surat kepada Joe Biden. Kita ingatkan semuanya agar dan terutama kepada pemerintah Indonesia agar ini betul-betul diawasi agar tidak menjadi tipu muslihatnya Yahudi, agar ini kemudian bisa ditindaklanjuti. Menjadi pertama adalah kesepakatan itu harus dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jangan ada kejahatan dan tipu muslihat daripada Yahudi yang memungkinkan terjadinya kejahatan berikutnya. Nomor dua, yang dilakukan Israel kemarin adalah kejahatan yang tidak bisa dilupakan dan dihapus dengan adanya kesepakatan gencatan senjata. Yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap konvensi-konvensi dunia, termasuk juga terhadap konvensi Wina, karena mereka melakukan kejahatan kepada tenaga medis, mereka melakukan kejahatan kepada masyarakat sipil, mereka melakukan kejahatan kepada sekolah, kepada rumah sakit, bahkan rumah sakit Indonesia di Gaza juga termasuk yang kena rudalnya Israel, termasuk juga mereka melakukan kejahatan kepada media. Itu semuanya adalah kejahatan yang harus dituntut di Mahkamah HAM internasional. Jadi kalaupun ada kesepakatan kejahatan senjata, bukan berarti kejahatan Israel kemudian dimaafkan. Kejahatan Israel tetaplah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat dunia harus menuntutnya dan harus kemudian menghadirkannya menjadi pembuktian bahwa dunia bisa menghadirkan realisasi daripada kesepakatannya, menghadirkan keadilan bagi bangsa Palestina, menghadirkan perdamaian di kawasan di Palestina dan sebagainya. Dan terakhir tentu bagi kita di Indonesia. Sesudah kemudian terjadi gencatan senjata, sesudah kemudian bangsa Palestina merasakan kemenangannya dan mereka bisa merasakan kebanggaan untuk mempertahankan diri dan kemudian untuk bisa sholat demikian sangat nyamannya di Masjid Al-Aqsa, maka kita penting untuk tidak berhenti mendoakan mereka. Tadi saya katakan penting untuk mendoakan mereka terus, agar mereka terus dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dijauhkan dari sikap takabur, dijauhkan dari sikap tafarruq, saling pecah belah gitu, agar mereka tetap dijaga oleh Allah, bersatu, berukhuwah, saling dukung-mendukung, kuat menguatkan, agar kemudian bisa memenangkan perjuangan-perjuangan berikutnya, mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan juga membangun Palestina. Dan kita penting juga karenanya untuk melanjutkan selain dengan dukungan doa, penting juga dengan dukungan dana. Apapun yang kita bisa, walaupun kita tidak bisa dengan dana yang besar dan yang kecil pun tidak apa-apa. Kalau dana tidak bisa, minimal kita dengan doa. Karena sangat kita ketahui bahwa begitu banyak kehancuran yang telah terjadi di Gaza,
begitu banyaknya diperlukan dukungan-dukungan untuk membangun kembali Palestina. Dan saya berkeyakinan bahwa Indonesia termasuk pemerintahnya yang telah membantu kepada Palestina, baik dalam bentuk materi maupun juga dalam bentuk bangunan maupun juga dalam bentuk program maupun juga dalam bentuk sikap politik. Saya kira itu adalah bagian yang penting untuk kita lanjutkan, karena selain itu adalah bagian daripada sikap kenegarawanan dan wawasan kebangsaan yang benar, karena itu adalah warisan daripada sikap para presiden, sikap politik Indonesia, Undang-Undang Dasar, tapi itu juga sikap kita sebagai umat Islam yang pastilah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling kuat menguatkan. Ya memang di sini ada umat beragama yang lain yang membantu Palestina. Ya memang yang dihancurkan Israel bukan hanya Masjidil Aqsa, ada juga gereja. Yang memang yang didolimi oleh Israel bukan hanya umat Islam, tapi juga adalah umat-umat yang lain. Dan yang membantu Palestina pun juga begitu banyak dari kelompok umat yang beragam-ragam. Tetapi walaupun mereka melakukan bantuan, kita terima dengan baik bantuan-bantuan itu. Tapi jangan pernah melupakan bahwa kewajiban kita umat Islam tidak gugur karena bantuan daripada umat beragama yang lain. Kewajiban kita semakin kokoh dan kuat. Kalau mereka saja membantu, tentulah harusnya umat Islam lebih membantu lagi. Barakallahu fikum. Allahumma ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Wa nasr li Palestin, wa nasr li Gaza, wa li Masjidil Aqsa, wa lil muslimina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.